Bek Chelsea minta dijual ke Inter Milan. Marcos Alonso dilaporkan meminta Chelsea untuk melepasnya ke Serie A untuk bergabung dengan Inter Milan. Bek kiri itu khawatir tidak mendapatkan tempat mengingat padatnya sektor pertahanan The Blues. Pemain asal Spanyol berusia 30 tahun itu tidak asing dengan sepak bola Italia. Ia pernah bermain untuk Fiorentina dari tahun 2013 hingga 2016. Dia berjuang untuk mendapatkan tempat reguler di Stamford Bridge, tetapi keadaan bisa makin buruk jika Emerson Palmieri batal bergabung dengan Napoli. Awalnya Alonso diproyeksikan sebagai bahan barter dengan Achraf Hakimi, akan tetapi, itu tak pernah terwujud karena Hakimi lebih memilih bergabung dengan PSG. Chelsea siap melepas Marco Alonso, dan menurut La Gazzetta dello Sport, manajemen klub meminta 15-20 juta euro untuk Alonso, sedangkan Inter Milan lebih memilih pinjaman dengan opsi untuk membeli. Kontrak Marcos Alonso berjalan hingga Juni tahun 2023. Sang pemain menginginkan pergi, tapi Chelsea menghindari kerugian yang signifikan. Chelsea membayar 23 juta euro untuk mengontrak Alonso dari Fiorentina pada 2016. Harga 15-20 juta euro agaknya menjadi opsi terbaik daripada mereka kehilangan secara cuma-cuma. Di sisi lain, Roma juga menunjukkan minat, namun karena mahal mereka beralih ke Matias Vina. Arturo Vidal bakal jadi korban Inter Milan setelah Achraf Hakimi. Arturo Vidal disebut-sebut sebagai calon tumbal Inter Milan usai Achraf Hakimi. Arturo Vidal didatangkan Inter Milan dari Barcelona pada September tahun 2020. Nerazzurri mendatangkan gelandang veteran itu demi memenuhi permintaan Antonio Conte. Kini, setelah Conte cabut dari Giuseppe Meazza, Arturo Vidal dikabarkan tidak akan masuk dalam rencana Simone Inzaghi. Selain itu, gaji Arturo Vidal yang terlalu tinggi tentu membuat Inter Milan pusing bukan main yakni sekitar 6,5 juta euro, 110 rupiah miliar. Sejauh ini, Arturo Vidal masih menantikan kontrak anyar dari Inter Milan, namun santer dikabarkan bahwa pemain berusia 34 tahun itu akan ditendang dari klub. Inter Milan kemungkinan akan mengajak Vidal membahas kelanjutan karirnya dan mengakhiri kontrak secara baik-baik. La Gazzetta dello Sport melaporkan sejauh ini ada beberapa klub yang meminati Arturo Vidal, yaitu Boca Juniors, Flamengo, dan beberapa klub MLS, tetapi klub-klub tersebut belum siap membayar gaji selangit sang pemain. Beberapa klub dari luar Italia mulai tertarik datangkan striker muda Inter Milan, Andrea Pinamonti. Beberapa klub dari luar Italia dilaporkan mulai tertarik mengamankan tanda tangan striker muda Inter Milan, Andrea Pinamonti. Mereka adalah Eintracht Frankfurt dari Bundesliga, dan OGC Nice dari Ligue 1 Prancis. Dilansir dalam Linterista, Pinamonti merupakan salah satu pemain yang diharapkan bisa dilepas di bursa transfer musim panas ini. Pemain 22 tahun tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi di musim depan. Lebih lanjut lagi, pihak Nerazzurri berharap dengan melepas Pinamonti, mereka bisa memangkas tagihan gaji pemain yang harus mereka bayarkan. Hal ini cukup wajar mengingat Pinamonti merupakan salah satu pemain Inter bergaji tinggi, mencapai 2,2 juta euro. Selain Eintracht dan Nice, sebelumnya Pinamonti dikabarkan sedang diinginkan Empoli dan Spezia, namun keduanya hanya mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian permanen, belum mampu membelinya karena terganjal dengan masalah gaji. Sementara untuk Cagliari, Inter dilaporkan siap melepasnya sebagai bagian dari transfer Nathan Nandes. Namun belum diketahui bagaimana kelanjutan negosiasi keduanya, mengingat ada banyak pemain yang sedang dinegosiasikan oleh kedua klub. Rossoblu baru menyelesaikan negosiasi untuk Dalbert Henrique dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen di musim depan. Setelah itu Inter dilaporkan sedang menyelesaikan negosiasi untuk Raja Nainggolan dan Nathan Nandes. Inter Milan dianggap tidak mungkin membawa pulang Philippe Coutinho. Inter Milan dianggap tidak mungkin membawa pulang Philippe Coutinho meski Barcelona siap menjualnya dengan harga diskon. Gajinya yang terlalu tinggi dianggap sebagai ganjalan terbesar bagi tim Nerazzurri untuk mengamankan tanda tangan pemain 29 tahun tersebut. Menurut laporan terbaru Sky Sport Italia, pemain Brasil tersebut masuk dalam daftar jual di musim panas ini. El Barça sedang berusaha menyusun ulang anggaran gaji pemain dengan menjual beberapa pemain yang bergaji tinggi, namun tidak berkontribusi kepada tim. Coutinho sendiri tidak banyak berperan bagi klub asal Katalan tersebut. Sejak didatangkan dari Liverpool, dia gagal bersinar di Camp Nou.
Justru sebaliknya, karirnya lebih banyak dihabiskan di ruang perawatan atau sebagai pemain pinjaman di Bayern Munchen. Raja Nainggolan meminta pesangon 2 euro juta ke Inter Milan. Belum ada kata sepakat antara Inter Milan dan gelandang Raja Nainggolan soal pemutusan kontrak, karena perbedaan persepsi jumlah pesangon yang harus didapat pemain asal Belgia tersebut. Sang pemain sendiri sebenarnya telah siap untuk mengakhiri kontraknya di Inter demi memuluskan langkahnya untuk bergabung dengan Cagliari dengan status bebas transfer, sesuai rencana awalnya. Namun, menurut laporan terbaru dari Libero, bahwa Inter hanya bersedia memberikan pesangon sebesar 1,2 juta euro, sedangkan Nainggolan menuntut jumlah pesangon yang diberikan setidaknya 2 juta euro. Negosiasi antara kedua pihak masih berlangsung, dan diharapkan kesepakatan pemutusan kontrak akan tercapai dalam waktu dekat, sehingga Inter bisa dengan leluasa mengejar target lain. Nerazzurri saat ini tengah berupaya merekrut Nathan Nandes yang belakangan ini masuk dalam daftar teratas target transfer mereka. Dengan keluarnya Nainggolan, maka akan memungkinkan bagi Inter untuk memboyong pemain serbaguna asal Uruguay tersebut ke Giuseppe Meazza. Bek kanan Inter Milan, Valentino Lazaro dikabarkan sedang dibidik Benfica di bursa transfer musim panas ini. Menanggapi hal ini, agen dari Lazaro, Max Hakmeir, menyebut jika klub asal Portugal tersebut bukan satu-satunya yang menginginkan kliennya. Saya tidak ingin terlalu banyak membicarakannya, ini bukan waktu yang tepat, selalu ada kemungkinan, tetapi ada banyak klub besar lain yang tertarik. Benfica adalah klub yang sangat menarik, tetapi negosiasi apapun masih jauh dari selesai saat ini, ujar Hakmeir. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di edisi cetak Ojogo, Hakmeir menegaskan jika pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi untuk memilih klub yang tepat bagi Lazaro. Prioritas utamanya tim yang bermain di Liga Top Eropa. Kami masih menganalisis semua kemungkinan, kami harus berpikir. Kami hanya berbicara dengan tim dari Liga Top di Eropa. Sebelumnya Lazaro didatangkan dari Hertha Berlin di musim panas 2019 silam. Saat itu pemain 25 tahun tersebut gagal menampilkan pesonanya karena masalah cedera.